Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Semangat pagi untuk kita semuanya ya, anak-anak kelas 2. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kembali lagi bersama Ustazah Ria. Kita akan belajar bahasa Jawa. Sebelumnya, Ustazah Lia akan menanyakan kabar anak-anak terlebih dahulu. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, jangan lupa anak-anak persiapkan terlebih dahulu ya buku paket, LKS, dan alat tulis kalian masing-masing. Oke, sudah siap anak-anak hebat? Alhamdulillah. Kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama-sama. Sebelum Ustazah Ria memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ustazah Ria ingin mengajak anak-anak semua untuk ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking kita pada pagi hari ini yaitu kita akan bermain tembak-tembakan. Wah, anak-anak tentunya sudah pernah bermain ini ya. Kita ulangi ya sayang ya. Nah, nanti kalau Ustazah Ria bilang door seperti ini, anak-anak juga menirukan door. Nah, itu jawabannya. Kalau Ustazah Ria bilang door 2 kali, anak-anak menjawab dengan gak kena sambil betul sekali, sambil badannya samping kanan samping kiri, gak kena seperti itu. Nanti kalau Ustazah Ria bilang bom, anak-anak menjawab dengan seperti itu. Nah, kita coba ya anak-anak. Don, bom, dor, bom, dor. Oke, tepuk tangan. Yeay. Nah, itulah tadi ice breaking pada pagi hari ini. Semoga bisa membuat kita semuanya lebih bersemangat untuk belajar di pagi yang cerah ini. Sekarang kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, yaitu bahasa Jawa masih pada bab pertama. Kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu yaitu tentang suara jejak dan suara mireng. Yuk kita belajar bersama-sama. Baiklah anak-anak, pada minggu lalu Ustazah Ria sudah menjelaskan tentang suara jejak dan suara miring. Nah, hari ini Ustazah Ria ingin sedikit mengulanginya ya anak-anak. Coba sekarang anak-anak buka buku paket halaman 5. Nah, kita akan membahas tentang suara jejak dan suara miring. Dimulai dari suara jejak. Anak-anak perhatikan pada buku paket kalian masing-masing ya. A. Suara jejak. Suara jejak yaiku suara sing pangucapane padha karo aksara asline. Artinya di sini suara atau vokal yang pengucapannya itu sama dengan tulisan aslinya. Nah, tulodone contohnya pada buku paket kalian anak-anak perhatikan. Suara A jejeg. Nah, khusus untuk suara A jejeg pengucapannya itu sama dengan aksara Jawa tanpa sandangan. Aksara Jawa tanpa sandangan kuwi tulodone kayata hana caraka.
Nah, jadi anak-anak, dalam bahasa Jawa, suara jejeg itu tidak dibaca A, tapi dibaca O. Nah, yang ada pada buku paket kalian ini sudah betul ya anak-anak? Kalian perhatikan. Sopo, kono, doro, loro, moco. Nah, itu termasuk contoh suara jejeg. Jadi membacanya bukan sapa tapi sopo karena mengikuti aksara Jawa yaitu hono coroko. Tadi sudah Ustadzah Ria jelaskan ya kalau suara A jejeg itu dalam bahasa Jawa suara jejeg itu tidak dilafalkan A tapi O. Sopo, kono, doro, loro, moco. Jadi yang ada pada buku paket kalian itu sudah betul ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan untuk suara jejeg I. Nah, di sini kita baca bersama contohnya yaitu siji, iki, pipi, driji, miri. Nah, ini juga ya anak-anak. Jadi antara yang kita ucapkan dan tulisannya juga sama. Sekarang selanjutnya yaitu suara jejeg U. Tulodone yaiku tuku, buku, suku, dudu, guru. Nah, agar anak-anak lebih mudah memahami, anak-anak juga ikut melafalkan seperti Ustadzah Ria ya. Sekarang contoh nih suara jejeg E. Seneng, kerep, gelem, pecel, kesel. Nah, sekarang contoh nih utawa tulodo nih suara jejeg O. Loro, kono, toko, soto, coro. Nah, itulah tadi anak-anak pembahasan kita tentang suara jejeg. Sekarang kita lanjutkan yaitu kita akan membahas suara miring. Anak-anak perhatikan pada buku paket kalian masing-masing. Suara miring yaiku suara sing pangucapane ora padha karo aksara asline. Jadi maksudnya di sini suara atau vokal yang pengucapannya itu tidak sama dengan tulisan aslinya. Tulodone suara A miring. Nah, di sini suara A miring dibaca seperti huruf vokal A biasa. Contohnya mangan, jajan, waras, larang, maca. Nah, itu contohnya. Nah, Ustadzah Ria ulangi ya. Jadi perbedaannya kalau suara atau suara jejeg yang suara A tadi dibacanya bukan A tapi O. Ya. Kalau suara miring yang A itu dibaca seperti huruf vokal A biasa. Seperti contohnya mangan, jajan, waras, larang, maca. Kita lanjutkan untuk suara I. Tulodone yaiku ngarit, jare, sopir, ngalih, kancil. Jadi antara tulisan dan yang kita ucapkan tidak sama ya. Tulisannya ngarit, dibacanya ngarit. Seperti itu. Kita lanjutkan tulodone suara U. Manuk, nyiduk, ngantuk, terus, entuk. Nah, itu juga sama ya. Antara yang kita ucapkan dan tulisannya tidak sama. Sekarang suara E. Sece, lele, pace, kere, telale. Dan yang terakhir suara O. Bolot, codot, kodok, ngalor, mencok. Nah, itulah tadi anak-anak penjelasan dari Ustadzah Ria tentang suara jejeg
dan suara miring. Yang anak-anak perlu ingat pada suara A, kalau jejeg tadi dalam bahasa Jawa dibacanya bukan A tapi jadi O. Sopo, kono, seperti itu. Untuk suara miring A dibaca seperti huruf vokal A biasa, seperti mangan, jajan, waras, larang, macak. Nah, itulah tadi ya pembahasan tentang suara jejeg dan suara miring. Sekarang kita lanjutkan ya anak-anak. Anak-anak buka buku paket halaman 6. Nah, di sini kita akan membahasnya ya. Kita ulangi lagi ya sayang. Kenapa diulangi Ustazah? Ya, karena jawaban kemarin ada yang kurang tepat. Jadi nanti anak-anak menjawabnya kembali ya, khusus yang suara A. Anak-anak bisa memberi tanda di samping atau di atasnya kata yang kita bahas ya. Misalkan nanti jejeg, anak-anak beri tanda atau huruf C. Kalau miring, beri huruf M. Oke, kita bahas bersama-sama. Jolo. Nah, ini termasuk suara? Ya, betul. Termasuk suara jejeg. Seperti yang sudah Ustazah Ria jelaskan tadi ya. Dalam bahasa Jawa, A itu dibacanya O. Jadi, ini termasuk suara jejeg. Selanjutnya yaitu kromo. Sama ya, ini juga suara jejeg. Sampingnya kita baca bersama, garan. Nah, ini termasuk suara miring karena huruf A dibaca seperti huruf vokal A biasa. Kita lanjutkan, kapan. Ini juga termasuk suara miring. Bawahnya ngocok. Nah, ini termasuk suara jejeg karena A dibaca seperti O. Sampingnya yaitu macan. Nah, ini juga termasuk suara miring karena A dibaca seperti vokal biasa. Selanjutnya yaitu krosok, termasuk suara jejeg. Dan yang terakhir yaitu loro. Ini juga termasuk suara jejeg. Nah, itulah tadi pembahasan dari latihan soal halaman 6 suara A. Jangan lupa anak-anak juga menuliskannya pada buku paket kalian masing-masing ya. Sekarang kita lanjutkan ya anak-anak. Anak-anak buka pada buku paket halaman 7. Bukaan bukumu kaca 7. Nomor 4. Gatekno gambar-gambar ing ngisor iki. Takokno apa sing dituduhake jroning gambar. Pilihin tembung sing mathuk banjur kandelno kanthi bener. Takokno endi sing kudu diucapake jejeg lan endi sing kudu diucapake miring. Nah, maksudnya di sini anak-anak disuruh untuk memilih kata yang ada pada pilihan di buku paket halaman 8 yang bagian bawah. Nah, itu disesuaikan dengan gambar yang ada. Setelah itu, anak-anak tentukan mana yang termasuk suara miring dan mana yang termasuk suara jejeg. Sekarang kita akan membahasnya bersama-sama ya. Jangan lupa anak-anak juga menuliskan pada buku paket kalian masing-masing. Kita mulai dari A. Nah, itu gambar anak sedang apa ya kira-kira? Ya, betul sekali, yaitu dolanan layangan. Nah, kalimat dolanan layangan termasuk suara jejeg. Kita
Kita lanjutkan B. Ada anak sedang, iya betul sekali, yaitu moco buku. Ini termasuk suara jejeg. Jangan lupa anak-anak juga menuliskan pada buku paket kalian masing-masing ya. Kita lanjutkan di halaman selanjutnya, yaitu anak-anak buka buku paket halaman 8. C. Nah, itu ada gambar apa anak-anak? Ya, betul sekali, yaitu manuk jala. Nah, termasuk suara miring. Karena di situ tulisannya manuk, tapi kita membacanya manuk. Kita lanjutkan pada gambar D. Ada anak sedang apa yaitu? Ya, betul sekali. Bocah nangis. Nah, ini juga termasuk suara miring. Nangis dibacanya nangis. Seperti itu ya anak-anak. Kita lihat pada gambar E. Nah, itu ada anak sedang mengusir seorang pengemis. Nah, ini merupakan contoh perbuatan yang tidak boleh ditiru ya anak-anak. Ya. Ngongkon ngalih. Nah, ini termasuk suara miring. Ngongkon ngalih. Ngalih tulisannya tapi kita membacanya seperti E. Ngongkon ngalih. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu gambar F. Ada ibu sedang, ya betul sekali, masak sayur. Nah, ini termasuk suara miring. Masak sayur. Nah, jangan lupa anak-anak juga menuliskannya pada buku paket kalian masing-masing. Baik, sudah anak-anak hebat? Oke, sudah. Sekarang kita lanjutkan pada buku paket halaman 10 atau 10. Bukaan bukumu koco 10. Buka bukumu halaman 10. Nomor loro. Unine basa ing ngisor iki terokno. Aranono kalebu swara jejeg apa swara miring. Sing swara jejeg wenehana tandha cawang atau centang. Sing swara miring wenehana tandha ping atau silang. Nah, di sini tugasnya anak-anak kita baca bersama-sama, lalu kita tentukan mana yang termasuk suara jejeg dan mana yang termasuk suara miring. Nanti kalau suara jejeg diberi tanda centang, dan yang termasuk suara miring kita beri tanda silang. Baiklah, kita akan membahasnya bersama-sama ya. Anak-anak tirukan Ustadzah Ria. Kita mulai dari A. Ngongkon ngalor. Nah, kira-kira ini termasuk suara jejeg atau suara miring? Iya, betul sekali. Yaitu suara jejeg. Artinya anak-anak beri tanda centang pada lingkarannya. Sampingnya dino rebu. Nah, ini juga termasuk contoh suara jejeg. Jadi dicentang. Sekarang B. Kudu muni. Ya, betul sekali. Ini contoh suara jejeg. Sampingnya geret jare. Ya, ini termasuk contoh suara miring. Artinya anak-anak silang. Jari dibacanya jare. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. C. Manuk glatik. Ya, ini termasuk contoh suara miring. Sampingnya metu siji. Ini termasuk contoh suara
jejeg. Anak-anak beri tanda centang. Bawahnya yaitu D. Nemu buku. Ini termasuk contoh suara jejeg. Apa yang kita ucapkan sama dengan tulisannya. Sampingnya ngajak, ngarit. Nah, ini termasuk contoh suara miring. Ngarit dibacanya ngaret, seperti itu. Kita masuk pada E. Mangan, jajan. Ya, betul. Ini contoh suara miring. Berarti ditandai silang. Sampingnya seneng, moco. Kira-kira ini suara apa ya? Iya, betul. Ini termasuk suara jejeg. Berarti kita beri tanda centang. F. Jangan kacang. Ini termasuk contoh suara miring. Berarti kita beri tanda silang. Karena huruf A dibaca seperti vokal biasa, yaitu A. Jangan kacang. Seperti itu. Sampingnya iki Jogoboyo. Ini termasuk contoh suara jejeg. Sekarang G. Kuwi sepatuku. Ini termasuk contoh suara jejeg. Anak-anak centang ya. Sampingnya katut kabeh. Dan ini termasuk contoh suara miring. Katut dibacanya katut. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu H. Koncone ngalih. Ini termasuk contoh suara miring. Sampingnya kalongku pedot. Nah, ini termasuk contoh suara miring. Nah, itulah tadi anak-anak pembahasan dari latihan soal pada buku paket halaman 10. Jangan lupa anak-anak juga menuliskan dan mengerjakannya pada buku paket kalian masing-masing. Tetap semangat ya anak-anak hebat. Alhamdulillah, pembelajaran bahasa Jawa pada pagi hari ini telah selesai. Jangan lupa apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, anak-anak belajar lagi di rumah ya, agar nanti ketika ada penilaian harian, anak-anak sudah siap untuk mengerjakan penilaian harian. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Hayya bina nahtatim darsana bi qiraatil hamdalah wa doa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak hebat pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar dan beribadah ya. Dadah.